di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bilangan rasional dan sifat-sifatnya. Pengertian bilangan rasional. Pengertian bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan perbandingan rasio A per B, yang mana A adalah bilangan bulat dan B adalah bilangan bulat. B tidak sama dengan 0, artinya bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lambang-lambang bilangan pecahan mengandung sepasang lambangan bilangan bulat. Pecahan yang lambangnya 3/5 mengandung sepasang bilangan bulat, yaitu 3 adalah bilangan bulat dan 5 adalah bilangan bulat. Pasangan bilangan bulat tiga per 5 merupakan pasangan yang berurutan, sehingga 3/5 dan 5/3 merupakan dua bilangan urutan yang berbeda letaknya, seperti 3/5 dan 5/3. Selanjutnya, bilangan bulat mempunyai 3 arti makna yang berbeda, seperti 1. Beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Artinya 3/5 mempunyai makna 3 bagian dari 5. Seperti gambar berikut. Ada 5 kotak. Tiga ini merupakan bagian dari 5, artinya ketiga kotak ini kita arsir. Maka bisa ditulis 3/5. Selanjutnya, yang kedua yaitu suatu pembagian. Dikatakan suatu pembagian yaitu 3/5 mempunyai arti 3 dibagi 5, yaitu mencari bilangan X, sehingga bisa ditulis 3 sama dengan 5X. Makna yang ketiga dari bilangan rasional dan sifat-sifatnya yaitu suatu elemen yang mewakili satu sistem matematika. Contohnya seperti 3 sama dengan 5X. 3 sama dengan 5X ini tidak mempunyai penyelesaian, artinya kita perlu mencari penyelesaian menggunakan soal ini tadi, 3 sama dengan 5X. Dari keadaan 3 sama dengan 5X, maka bisa kita rubah menjadi 3/5, sehingga menjadi 3 sama dengan 5 bisa diubah menjadi 3/5.
pembagian dengan nol tidak didefinisikan, maka bentuk A per 0 dengan A sama dengan 0 itu tidak ada. A per 0 sama dengan A sama dengan 0 itu tidak ada. Maka dapat ditentukan bahwa hasil pembagian A dibagi B dengan B sama dengan tidak 0. Artinya bilangannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dinyatakan A per B dan bilangan A per B ini merupakan bilangan yang memenuhi persamaan. A sama dengan BX. Selanjutnya, dalam bilangan rasional A per B, A ini disebut pembilang dan B kita sebut dengan penyebut. Perlu diingat bahwa A per B, A yaitu pembilang dan B yaitu penyebut. Himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua bilangan rasional disebut himpunan bilangan rasional, dilambangkan dengan Q. Q ini bilangan rasional. Bilangan rasional. Jika N adalah lambang himpunan bilangan asli, dan I adalah lambang himpunan bilangan bulat. Maka dalam notasi penyebut pembentuk bilangan tersebut, himpunan tersebut dapat dirumuskan menjadi Q sama dengan A per B A dikali B himpunan I B sama dengan tidak 0. A per B tadi dapat dibagi A per B tadi hasil pembagian dari A dari B. Kita masuk ke contoh yang pertama, 12 dibagi 3 mempunyai hasil bagi bilangan rasional 12/3. Kenapa 12/3? 12 sama dengan berapa hasilnya dikalikan berapa dikali berapa yang hasilnya menjadi 12. Contoh, kita kalikan 3 dikali 4, maka 12/3 sama dengan 4. 3 dikali 4 ini hasilnya 12, maka kita tulis 12/3 sama dengan 4. Contoh lain seperti 6 dibagi 2 mempunyai bilangan rasional hasil bilangan rasional 6/2. Artinya 6 sama dengan berapa dikali berapa hasilnya 6. Kita coba kalikan ya. 2 dikali 3. Kita coba dikali 3. 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya benar 6. Maka 6/2 sama dengan 3. Satu contoh soal lagi seperti 10 dibagi 5 mempunyai hasil
hasil bagi bilangan rasional menjadi 10/5. 10 sama dengan 5 dikalikan berapa yang hasilnya 10? Kita kalikan 1 tidak bisa, kita kalikan 2. 5 dikali 2, maka hasilnya 10. Maka cara penulisannya yaitu 10/5 tadi sama dengan 2. Bilangan-bilangan rasional 4, 3, dan 2 merupakan bilangan bulat. Bilangan rasional 4, ini tadi hasil 4 ini, 3 dan 2 merupakan bilangan bulat. Maka kita sebut dengan bilangan rasional bulat. Oke. Bilangan rasional 1/2, 2/3, dan 5/6, dan 7/12 merupakan bilangan rasional yang tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat. Ini merupakan tidak bisa dinyatakan sebagai bilangan bulat. Sebagai bilangan bulat sehingga disebut pecahan bilangan, pecahan ini tadi kita sebut dengan bilangan rasional pecahan. Dan bisa juga dikatakan sebagai pecahan biasa. Selanjutnya yang C, bilangan rasional. Contohnya seperti 1/2/5. 1/2/5 dapat dinyatakan sebagai 1 ini tadi kita kasih tanda tambah 2/5. Selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya yaitu B, kesamaan bilangan rasional. Kesamaan bilangan rasional. Bilangan-bilangan rasional A/B dan C/D adalah sama. Ditulis A/B sama dengan C/D. Contohnya seperti Contohnya seperti 3/4 sama dengan 9/12. Ada yang tahu bagaimana cara pengerjaannya? Oke, di sini akan dibantu. Cara menghitung 3/4 sama dengan 9/12 yaitu 3 dikalikan 12. Pembilang dikalikan penyebut lawan. 3 dikali 12 dan 9 dikali 4. 9 dikali 4 sama dengan 12 dikali 3 berapa? Ada yang tahu? Hasilnya 36. Dan 9 dikali 4 maka hasilnya 36. Jadi kedua bilangan ini jika dikalikan maka hasilnya sama yaitu 36. Pada himpunan bilangan rasional adalah bersifat refleksif, bersifat simetris, dan bersifat transitif. Selanjutnya kita akan membahas tentang relasi.
Untuk membuktikan relasi bersifat refleksif, harus kita buktikan dengan menggunakan rumus ini. A per B himpunan Q berlaku A per B sama dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat, berlaku sifat komutatif. Ada yang tahu komutatif itu apa? Komutatif yaitu perkalian, berlakunya sifat perkalian, yaitu AB sama dengan BA. Contohnya seperti ini, 3 per 2 dikali 2 per 4 sama dengan, maka kemudian kita kalikan nih rumus tadi, A dikali B dan B dikali A. A atas kita kalikan dengan B lawan, pembilang kita kalikan penyebut pembilang dan penyebut lawan kita kalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12. 2 dikali 2 sama dengan 4 per 2 dikali 4 sama dengan 12 dikali 4 berapa? Ada yang tahu? 48 per yang bawah ini maka kita kalikan juga. 12 2 dikali 4. 2 dikali 4 berapa? 8. Jika bisa disederhanakan maka kita sederhanakan dulu. Kita bagi dengan angka 4 ya. 48 dibagi 4 yaitu 22. Maaf. 48 dibagi 4 yaitu 12 per 8 dibagi 4 yaitu 2. 12 per 2. Jika bisa disederhanakan lagi maka kita sederhanakan lagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka hasil dari 3 per 2 sama dengan 2 per 4 adalah 6. Selanjutnya yang B, relasi bersifat simetris. Artinya perlu kita buktikan dengan cara A per B C per D himpunan Q. Jika A per B sama dengan C per D, maka C per D dan A per B. Relasi bersifat simetris ini menggunakan rumus ini. A per B sama dengan C per D, maka diubah menjadi C per D sama dengan A per B. Contoh seperti 4 per 2 sama dengan 8 per 4. Maka C per D. 8 ini adalah C dan 4 ini adalah D. 8 per 4 sama dengan A adalah 4 dan B adalah 2. Jika menggunakan cara di atas, contohnya seperti ini. 4 per 2 sama dengan 8 per 4. 4 per 2 ini adalah A per B dan 8 per 4 ini adalah C per D. Maka ketika sudah dirubah menggunakan cara di atas, C per D dan sama dengan A per B yaitu 8 per 4 sama dengan 4 per 2. Paham? Selanjutnya yaitu relasi bersifat transitif. Artinya, untuk membuktikan relasi bersifat transitif, kita perlu menggunakan A per B, C per D, E per F. Jika A per B sama dengan C per D dan C per D sama dengan E per F, maka AB sama dengan EF. Seperti contohnya yang pertama, A per B sama dengan C per D, maka A dikalikan D sama dengan B dikalikan C. Contohnya seperti 3 per 4
dikali 9 per 12. 3/4 ini milik A per B. Dan 9 per 12 ini milik C per D. Maka kita menggunakan rumus ini. 3A dikali D artinya 3 dikali 12 dan B dikalikan C 4 dikali 9 atau 4 dikalikan 9. 4 dikalikan 9. 3 dikali 12 yaitu hasilnya 36. Dan 4 dikali 9 yaitu hasilnya 36. Maka hasil dari 3/4 dan 9 per 12 adalah 36. Mempunyai hasil yang sama. Selanjutnya contoh yang C per D sama dengan E per F. Maka kita beri contoh seperti 15. Maka kita menggunakan rumusnya seperti sama. C dikalikan F dan D dikalikan E. C dikali F. Kita menggunakan angka 15 per 5. Dan min 60 dikali min 20. Seperti yaitu AC dikalikan F yaitu 15 dikalikan min 20 dikalikan min 20 sama dengan D per E 5 dikali min 60. 5 dikali min 60 sama dengan 15 dikali min 20 hasilnya yaitu min 300. Dan hasil dari 5 dikali min 60 adalah min 300. Maka hasil dari 15 per 5 sama dengan min 60 per min 20 yaitu 60 per min 20 yaitu min 300. Relasi sama dengan bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Dapat ditentukan bahwa relasi bersifat ekuivalen. Relasi bersifat ekuivalen. Bilangan rasional yang dapat dikelompokkan dalam bilangan himpunan atau kelas ekuivalen itu mempunyai unsur seperti bilangan rasional yang mempunyai nilai tetapi lambangnya berbeda sehingga disebut dengan bilangan rasional yang merupakan dari unsur kelas ekuivalennya. Kita beri contoh ya, contoh himpunan atau kelas ekuivalen dari 1/2. 1/2 di sini ya 1/2. Kita kalikan bilangan yang sama. 1/2 dikali kita kali hasilnya kita kalikan 2. Pertama kita kalikan 1 dulu. 1/2 dikalikan 1 atas bawah kita kalikan 1 yaitu 1 dikali 1 1. 2 dikali 1 per 2. Lanjut kita kalikan 2. 1 dikali 2 2 pintar. 2 dikali 2 berapa? 4. Selanjutnya kita kalikan 3. 1 dikalikan 3 berapa? 3. 2 dikalikan 3 berapa? 6. Oke lanjut. Kita kalikan bilangan bulat ya. Kita kalikan 4. 1 dikali 4 4 per 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya yang sebelah sini kita kalikan min. 1 dikalikan min 1 berapa? Min 1. 2 dikalikan min 1 min 2. Selanjutnya kita kalikan
Kita ambil langkah yang sama-sama genap biar mudah. Yang pertama yaitu min 4 per min 8, min 2 dan min 2 per min 4. Selanjutnya 2 per 4 dan 4 per 8. Sekarang kita masuk materi selanjutnya yaitu lambang A per B. Bilangan rasional menyatakan penyelesaian persamaan. A sama dengan BX. Contohnya seperti kita lanjut contoh ya. 1/6. Bilangan rasional menyatakan persamaan A sama dengan X. A-nya tadi berapa? Ya, A-nya 1 dan B-nya 6. Menggunakan rumus ini tadi ya. A per B sama dengan B dikali X. A-nya dapat diselesaikan dengan cara 1, A-nya kan tadi 1 ya, sama dengan B-nya berapa? Ya, B-nya 6X. Jadi 1/6 dapat diselesaikan dengan cara 1 sama dengan 6X. Kita lanjut materi yang C, yaitu sifat-sifat bilangan rasional. Definisi bilangan rasional dan kelas ekuivalen bilangan rasional yaitu bilangan-bilangan rasional yang sama meskipun masing-masing hubungannya berbeda. Kita mencoba menggunakan rumus jika A, B, C himpunan 1, B sama dengan tidak 0 dan C tidak sama dengan 0. Maka A per B sama dengan A dikali C per B dikali C. Contohnya, kita menggunakan bilangan rasional. Contoh, bilangan 2/5 dan bilangan bulatnya 2, 3, 4. Kita menggunakan bilangan bulat dulu ya, biar mudah. 2/5 sama dengan 2 dikali 2 ini tadi kita kalikan 2 per 5 dikali 2 sama dengan 2/5 sama dengan 2 dikali 2 berapa? 4. 5 dikali 2 berapa? 10. Berarti hasilnya 4/10. Hubungan yang dimaksud ini yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut rasional yang diketahui dengan bilangan bulat yang tidak 0. Selanjutnya, jika C adalah faktor persekutuan dari pembilang dan penyebut suatu bilangan rasional, maka dengan membagi pembilang dan penyebut dengan C, nanti kita bagi nanti ya, akan diperoleh bilangan rasional yang sama dengan bilangan semula. Kita bagi ya, masuk per 10 tadi ya, kita bagi 2. Maka 4 dibagi 2 berapa? 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Hasilnya ini tadi sama dengan soal tadi 2/5 dan bilangan bulat menggunakan 2, yaitu hasilnya sama 2/5. Selanjutnya yaitu
penyebutnya itu sama atau berbeda? Contoh, kita menggunakan penyebut yang sama. Contoh ya, penyebut yang sama. 2/1 ditambah 3/1 sama dengan, yaitu 2 ditambah 3. Berapa 2 ditambah 3? 5. Satunya tetap karena penyebutnya sama. Jika penyebutnya berbeda, maka kita kalikan. Karena ini penyebutnya sama, jadi kita tulis tetap, penyebutnya tetap. 2 ditambah 3, 5. Penyebutnya tetap 1. Jadi 5/1. Jika dalam garis bilangan digambarkan seperti ini. Kita letakkan yang 2/1 di sini ya. 2/1. Di sini letakkan 2/1. Di sini tadi 3/1 ya. Sebelah sini 3/1 dan maka hasil 5/1 ini kita taruh di sini. Jadi 2/1 ditambah 3/1 mempunyai hasil 5/1. 5/1 kita taruh di sini. 2 ditambah 3, 5. Dan 1 penyebutnya tetap. Selanjutnya, jika penyebutnya berbeda. Kita menggunakan angka 3/4 ditambah 2/3 sama dengan, kita hitung dulu ya. Penyebut kita 9, kita kalikan penyebut sama lawan. 3/4 sama dengan, kita kalikan 3 ya. 3 dikali 3/4 dikali berapa? 3 sama dengan 3 dikali 3 berapa? 9. 4 dikali 3 berapa? 12. Selanjutnya, hasil dari 3/4 ini yaitu 9/12. Selanjutnya kita pakai yang 2/3. 2/3 sama dengan 2 kita kalikan yang bawah. 2 dikali 4/3 dikali 4. 2 dikali 4 berapa? 8. 4 dikali 3 12. Maka 3/4 plus 2/3 sama dengan, hasil ini tadi kita jumlahkan 9/8. 9/12 ditambah 8/12. Kita menyamakan penyebut dulu ya. Dan sekarang penyebutnya sudah sama. Penyebutnya berapa? 12. Kita jumlahkan yang atas. 9 ditambah 8 berapa? 17. Penyebutnya tetap. Jika penyebutnya tetap, maka kita langsung tuliskan saja. 9 ditambah 8 17. 12-nya tetap. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 2/3 adalah 17/12. Kita masuk ke contoh pengurangan. Contoh pengurangan menggunakan rumus jika P, Q, R, S himpunan 1, Q tidak sama dengan 0 dan S tidak sama dengan 0. Maka kita menggunakan rumus A. P/1 min R/1 sama dengan P min R/1. Contoh ya, saya kasih contoh di sini. 3/4 dikurang 1/3. Nah, ada yang tahu bagaimana cara menghitungnya? Maka kita kalikan ya. Kita kalikan pembilang atas kali yang penyebut bawah. 3 dikali 3
min 4 dikali 1. 4 dikali 1 per penyebut bawah ini kita kalikan. 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 berapa? 9 dikurang 4 dikali 1 berapa? 4 per 4 dikali 3 penyebutnya kita kalikan. 4 dikali 3 berapa? 12. Maka 9 dikurang 4 5 per penyebutnya berapa? 12. Maka hasil dari 3/4 dikurang 1/3 adalah 5/12. Satu lagi contoh yang terakhir ya. Contoh 2/3 min 6/7. Kita menggunakan sama, caranya sama dengan yang tadi. Kita kalikan satu sama lain lawannya ya. 2 dikali 7 dikurang 3 dikali 6. Maka penyebutnya kita kalikan. 3 dikali 7. 7 dikali 2 berapa? 14. Dikurang 3 dikali 6 18 per 7 dikali 3 berapa ya? Ada yang tahu? Ya, 21. Maka 14 dikurang 18 berapa ya? Ada yang tahu? Ya, hasilnya min. Betul. 14 dikurang 18 adalah min 4. Min 4 per 21. Hasilnya min karena 14 dikurang 18 hasilnya min 4. Jadi hasil dari 2/3 dikurang 6/7 sama dengan min 4/21. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan rasional. 1. Perkalian. Tiga per 1 dikali 4/1. Penyelesaiannya 3/1 sama dengan 3 dan 4/1 sama dengan 4 karena ini sama-sama dikali. 3 dikali 1 hasilnya 3 dan 4 dikali 1 hasilnya 4 serta 3 dikali 4 hasilnya berapa? 12. Maka 3/1 dikali 4/1 hasilnya 12. Juga 3/1 dikali 4/1 sama dengan 12. Jadi 12/1 sama dengan 3 dikali 4/1.
3 dikali 4 per 1 kali 1. Perkalian kedua, 2, contohnya 2 per 3 dikali 3 per 4. Penyelesaiannya 2 per 3 menyatakan 2 bagian yang sama, dan 3 per 4 menyatakan 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Maka 2 per 3 dikali 3 per 4 yaitu berapa? Sama dengan 2 dikali 3 per 3 dikali 4. Berapa hasilnya? 2 kali 3 6. 3 kali 4 berapa? 12. Jadi hasilnya ini ya, 6 per 12. Jadi hasilnya kalau disederhanain, ini hasilnya kalau disederhanakan berapa hasilnya? 1 per 2. Jika diarsir atau diperagakan gambar persegi 4. Untuk menyatakan 2 per 3, gambarnya dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 bagian yang sama setelah arah mendatar di bagian 3 yang sama. 3 yang sama, yaitu yang diarsir itu yang 2. Yang 2 ya, karena gambar ini kan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jadi 2 ini yang diarsir ya, lalu 3 ini jumlah gambar persegi 4. Yang kedua, untuk menyatakan 3 per 4, arsirlah 3 bagian dari 4 bagian yang sama setelah arah melebar di bagian 4 yang sama. Itu dibagi menjadi 4. Karena ini kotaknya ada dibagi menjadi 4, jadi yang diarsir berapa? 3. Ini ya, jadi 3 per 4. Karena kotaknya ini ada dibagi 4. Yang F, sekarang lanjut yang F ya. Sifat-sifat
operasi bilangan rasional. 1. Sifat ketertutupan. Sifat ketertutupan, ada yang tahu? Sifat ketertutupan merupakan sifat pada operasi himpunan yang mempunyai makna bahwa hasil dari pengoperasian dua atau lebih himpunan yang menghasilkan satu penyelesaian berupa himpunan. Contohnya, rumusnya ya. Jika P per Q dan R per S adalah sembarang unsur Q, maka P per Q ditambah N per S himpunan Q dan P per Q dikali N per S himpunan Q. Contohnya, ini rumusnya ya, contohnya. Contoh, jika 1/2 ditambah 3/5 sama dengan berapa? 1 dikali 5 berapa? Hasilnya 5 per 3 dikali 2 hasilnya berapa? 2. Contohnya, 1/2 ditambah 3/5. 3/5. Di sini tulis 5. Ini dikali ya. Ini kali 3 kali 2 yaitu 6. Di sini 5 ya. Hasilnya 5 per di sini 2 dan di sini ada 5 sama dengan 5 ditambah 6 itu 11. 2 ditambah dikali ya, ini dikali ya, dikali 5 itu
11/10 karena penyebutnya ini kan ditambah, ini dikali, penyebutnya berbeda, jadi ditambah. Jadi hasil dari himpunan bilangan rasional ini adalah 11/10. Sifat yang kedua, sifat komutatif. Suatu operasi itu dikatakan memiliki sifat komutatif jika letak bilangannya saling ditukarkan yang akan tetap menghasilkan hasil yang sama meskipun bilangan itu merupakan bilangan positif negatif. Contohnya jika 2/3 dan 4/1 adalah sembarang unsur I ya. Jadi maka 2/3 ditambah 4/1 sama dengan saling bertukar ya. Jadi di sini 4/1 ditambah 2/3. Dan jika dikali, ini kan udah sama-sama ditukar ya, jadi hasilnya ini sama-sama ditukarkan. Jika perkalian sama aja, sama 2/3 dikali 4/1 sama dengan sama-sama ditukarkan, itu 4/1 dikali 2/3 sama-sama ditukar. Ditukar itu sini dulu bilangan kedua, lalu bilangan ke-1. Itu ya. Ketiga sifat asosiatif. Sifat asosiatif, ada yang tahu? Ya. Saya bantu berarti mengatur ulang kata huruf dalam ekspresi yang tidak mengubah hasilnya. Contohnya jika 2/4 5/2 dan 1/6 ini adalah sembarang Q, maka 2/4 ditambah 5/2 dikali 1/6
dengan 2/4 tambah 5/2 ditambah 1/6. Dan 2/4 itu 45/2 dikali 1/6 huruf sama dengan untuk buka kurung 2/4 dikali 5/2 dikali lagi 1/6. Ini ya, paham? Kita lanjut. Sifat identitas. Identitas. Apa itu identitas? Merupakan sifat suatu bilangan yang hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya untuk sembarang dua per 5 disebut bilangan himpunan itu sendiri. Ada suatu bilangan nol disebut bilangan himpunan itu sendiri. Dan satu disebut bilangan himpunan itu sendiri. Yang masing-masing adalah tunggal, sehingga disebut tadi bilangan itu sendiri. Lalu bilangan dan satu bilangan ya, satu disebut bilangan himpunan itu sendiri. Himpunan itu sendiri. Yang masing-masing
berbeda penyebutnya. Lima sifat inverse. Sifat inverse, ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, ya saya bantu. Suatu fungsi akan menghasilkan inverse yang juga merupakan fungsi bijektif. Contohnya, suatu sembarang dua per lima dari himpunan I. Ada X dari himpunan I dan Y dari himpunan I, yang masing-masing adalah tunggal, sehingga X 2/5 ditambah X sama dengan X ditambah 2/5, hasilnya 0. Kenapa? Karena X disebut inverse penjumlahan atau lawan dari 2/5. Ditulis dengan X sama dengan min 2/5. Iya. Yang Y 2/5 dikali Y sama dengan Y dikali 2/5 sama dengan hasilnya 1. Kenapa? Karena Y itu disebut inverse, perkalian atau kebalikan dari 2/5. Ditulis dengan rasional yang menggunakan puluhan. Ya, bilangan menggunakan puluhan. Contohnya
ratusan. Jadi contohnya ya, 38 per 100 berapa? 38 dibagi 100 yaitu 0,35. Contoh lain, 27 per 100 ini berapa? 0,27. Ini ya, pokoknya di belakangnya mempunyai angka desimal setelah koma. Yang ketiga, bilangan desimal dapat bilangan desimal menggunakan bilangan pecahan. Contohnya 0,2 berapa? Menjadi kayak tadi ya, sama terus dibalik. Berapa?